Bel jam pulang sekolah berbunyi. Tet-tet-tet, murid-murid sibuk mengemasi peralatan sekolah. Satu persatu meninggalkan sekolah, menuju rumah masing-masing. Begitupun dengan Pelangi. Sesampainya di gerbang sekolah sudah ada Wira yang menunggunya. Pelangi terkaget-kaget saat melihat Wira menunggunya di depan gerbang sekolah. Tumben ini anak masih stay di sini, biasanya begitu bel berbunyi udah buru-buru cabut dari sekolah. Maklum tiap Sabtu sore Wira ngumpul-ngumpul dengan komunitas motornya. Lamunan Pelangi buyar saat mendengar ucapan Wira. Ayo pulang bareng, katanya kamu mau menuntaskan misi kemarin yang tertunda. Iya deh, jawab Pelangi terbata-bata. Buruan naik ke motorku, jangan bengong aja cantik. Ih kamu ya? Pelangi menimpali rayuan gombal Wira sembari menaiki motor. Wira membonceng dengan posisi duduk menyamping karena Pelangi memakai jilbab dengan rok panjangnya. Buru-buru Wira memacu kuda besinya meluncur secepat angin, meninggalkan gerbang sekolah yang tetap berdiri kokoh, walau hanya ditemani dua pohon cemara yang tak akan bergerak meninggalkannya. Pelan-pelan Wira sambil Pelangi menepuk bahu Wira. Kamu terlalu kencang memacu motormu? Ingat loh, ini bukan lintasan balap liar, celetuk Pelangi mengingatkan Wira. Maaf, aku lupa, kalau aku lagi boncengin bidadari. Kan biasanya aku selalu pulang sendiri setelahku mengendarai motor ya sekencang ini biar cepet sampai rumah gak kecebak macet. Karena jam pulang sekolah, kita kan mendekati jam pulang para pekerja pabrik. Rona muka Pelangi berseri mendengar pujian dari Wira. Pelangi juga mengagumi Wira jauh di dalam samudera perasaannya. Namun ia enggan menampilkan perasaan sukanya pada Wira. Cukup rapi Pelangi berjibaku menyimpan perasaannya. Di tengah perjalanan menuju kompleks Citra Pesona, Wira mengajak Pelangi mampir ke warung seblak untuk mengisi perutnya yang mulai meneriaki lapar. Kok berhenti di sini, Wira? Tanya Pelangi pada Wira. Iya, kita isi perut dulu yuk, perutku udah mulai berisik nih kelaparan. Pelangi dan Wira bergegas masuk ke warung seblak Teh Ana, mengantri untuk mengambil isian seblak yang tersedia di meja. Oh iya, warung seblak Teh Ana cukup terkenal di kotaku. Selain enak, juga murah, pokoknya bikin dompet para pelajar tetap nyaman gak menjerit. Giliran Pelangi mengambil isian seblak. Ia memilih siomay mini, pilus cikur, huan kilida dan jamur enoki sebagai isian seblaknya. Dikit amat ambil isiannya. Udah sana ambil lagi aja, tenang, aku traktir kok. Kan masih ada sosis, bakso ikan, crab stick, dan aneka frozen. Udah segini aja cukup kok, kebanyakan entar gak habis sayangkan. Padahal Pelangi gak anak sama Wira, takut bayarnya kemahalan. Walaupun Wira sendiri anak orang kaya. Setelah menunggu 10 menitan seblak yang dipesan terhidang, juga di meja, di sela-sela menikmati seblak Wira izin sebentar ke Pelangi untuk ke toilet. Padahal Wira bukannya ke toilet tapi menuju meja pemesanan seblak. Wira ingin membelikan seblak juga untuk keluarga Pelangi. Setelah menghabiskan seblak, Wira menuju meja kasir untuk membayar tagihan seblak yang mereka berdua pesan sekaligus mengambil beberapa bungkus seblak untuk Pelangi bawa pulang, tanpa Pelangi tahukan surprise biar Pelangi gak menolak pemberiannya. Wira berjalan menuju motornya dan Pelangi sudah berada di samping motor Wira. Ini nih seblak buat ibu sama adik kamu, kata Wira pada Pelangi. Wira, kok repot-repot sih? Aku jadi gak enak nih, jawab Pelangi lirih. Gak repot kok, udah bawa aja, sambil Wira menyodorkan bungkusan seblak tersebut ke tangan Pelangi. Mereka berdua pun melanjutkan lagi perjalanan yang sempat tertunda. Setelah sekitar 15 menitan akhirnya mereka sampailah ke pintu masuk perumahan Citra Pesona. Rupanya mobil milik teman ayah Pelangi sudah melaju di depan mereka berdua kira-kira berjarak 30 meter. Lihat tuh mobil item di depan kita, itu mobil teman ayahmu, kata Wira sambil buru-buru melajukan motornya agar tak kehilangan jejak. Iya, cepet-cepet Wira, pepet terus, jangan sampai pengintaian kita sia-sia, ucap Pelangi pada Wira. Lagi asik-asiknya menggeber motornya, tiba-tiba mobil teman ayah Pelangi melambatkan laju. Mobilnya berbelok kiri menuju sebuah rumah yang cukup besar berpagar hitam.
Dan Wira pun melakukan pengereman secara mendadak agar motornya terhenti agak berjarak dengan mobil tersebut biar nggak ketahuan. Tubuh Pelangi pun ikut terdorong ke depan menubruk punggung Wira. Aduh, Rinti Pelangi terkaget dengan aksi Wira. Pelan-pelan dong. Wira, kamu ini kenapa sih ngerem mendadak sengaja banget sih? Gerutu Pelangi. Sorry Dan, aku panik mobil yang kita intai tiba-tiba berbelok dan berhenti di sebuah rumah. Aku takut ketahuan kalau kita lagi ngikutin mereka. Angge, lihat tuh mobil teman ayahmu udah terparkir di rumah besar bernomor 26S, ucap Wira. Buru-buru Pelangi melihat ke arah mobil tersebut. Di rumah besar itu terlihat ayah Pelangi sedang bercakap-cakap dengan seorang lelaki muda di teras rumah. Alangkah terkejutnya Pelangi setelah tahu lelaki muda itu adalah pemuda yang ia temui di pintu keluar perumahan sore itu. Ada hubungan apa ayah dengan pemuda itu? Kok kelihatannya akrab sekali layaknya hubungan ayah dengan anak kandungnya? Gumam Pelangi dalam hatinya. Kamu kenal lelaki muda itu? Tanya Wira dengan penasaran. Kenal sih enggak? Cuman pernah ketemu, pernah juga ngobrol sekali. Sontak muka Wira masam. Rupanya Wira cemburu pada lelaki itu. Takut banget Pelangi tiba-tiba suka sama lelaki itu. Secara tampangnya lumayan juga, pasti banyak cewek-cewek yang tertarik. Sebentar, aku ingat sesuatu setelah mengamati wajah pemuda tersebut. Wira sepertinya tak asing, wajahnya familiar. Oh ya, pemuda itu teman kuliah kakakku, dia sering juga main ke rumah. Berarti perempuan teman ayahmu itu gua dari Renaldi Pratama nama pemuda itu. Aldi pernah bercerita kalau ia hanya tinggal bersama Uwajal. Setelah kepergian nenek dan ibunya. Ibunya sempat jadi pasien salah satu rumah sakit jiwa di kampungnya. Ayahnya entah kemana, sejak kecil Aldi tak pernah bertemu dengan ayahnya lagi. Terus apalagi yang kamu ketahui tentang Aldi, Wira? Tanya Pelangi penuh harap agar mengetahui lebih banyak jati diri Aldi yang sebenarnya. Siapakah Renaldi Pratama? Ada hubungan apakah dengan ayah Pelangi? Makin penasaran kan dengan warna-warni perjalanan hidup Pelangi? Lanjut guys, part kelima.